warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Fitri dalam channel Belajar Online, Solusi Belajar di Era Digital. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Baik, kali ini Bu Fitri akan menyampaikan materi kelas 7 bab kedua, berkelana di dunia imajinasi, tepatnya materi pertama yaitu puisi rakyat. Kalau begitu, langsung saja kita mulai materinya. Puisi rakyat. Mengenal dan mengidentifikasi unsur puisi rakyat. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran kalian ketika menemui kata puisi rakyat? Apa yang dimaksud dengan puisi rakyat? Kedua, apa ciri-ciri puisi rakyat? Ketiga, apa jenis-jenis puisi rakyat? Keempat, apa tujuan puisi rakyat? 5. Bagaimana langkah-langkah membuat puisi rakyat? Yang pertama, kira-kira apa ya pengertian puisi rakyat? Puisi rakyat adalah sastra lisan berupa puisi terikat yang berkembang pada masa masyarakat tradisional. Nah, tentu kalian masih bertanya-tanya. Di sini ada penjelasan bahwa puisi rakyat itu berupa sastra lisan atau berupa puisi yang terikat, dia berkembang pada masa masyarakat tradisional. Yang ditanyakan adalah mengapa ya puisinya terikat? Mengapa dikatakan terikat? Karena puisi jenis ini diatur oleh jumlah suku kata, jumlah baris, jumlah bait, dan rima. Mengapa terikat? Karena puisi jenis ini diatur oleh jumlah suku kata, jumlah baris, jumlah bait, dan rima. Anak-anak, dalam puisi rakyat itu banyak sekali jenisnya. Tentu, jenis-jenis itu harus terikat dengan beberapa aturan. Ya, aturannya itu bisa berupa jumlah suku kata, bisa berupa jumlah baris, jumlah bait, dan rima, atau bunyi akhir pada suatu puisi. Gitu ya. Kemudian, ciri-ciri puisi rakyat. Yang pertama, umumnya bersifat anonim. Apa yang dinamakan anonim? Anonim itu tidak diketahui nama pengarangnya. Jadi pada zaman dahulu, orang-orang ketika membuat puisi rakyat itu tanpa ada orang yang membuatnya. Maksudnya bukan tanpa orang yang membuatnya, artinya nama pengarangnya tidak diketahui. Jadi asal membuat, kemudian ketika dia pandai membuat suatu syair atau suatu sajak, suatu pantun, maka dibuat begitu saja. Tidak ada dalam tanda kutip royalti atau pembagian hasil atau apa. Yang penting dia bisa berkarya dan dia bisa ikut menyumbang ya di dunia sastra, seperti itu. Jadi sifatnya anonim. Yang kedua, diwariskan secara turun-temurun dari mulut ke telinga. Jadi karena dia tidak ada nama pengarangnya dan dia pokoknya asal membuat, dia ingin membuat saja, dia ingin membuat sesuatu karya, dia langsung membuat, kemudian dia sampaikan secara lisan ya dari mulut ke telinga, sehingga
pada zaman dahulu itu karya-karya itu bisa menyebar, ya, bisa menyebar karena zaman dahulu itu belum ada alat komunikasi. Jadi penyebaran karyanya itu melalui mulut ke telinga, seperti itu. Kemudian yang ketiga, disebarkan dalam bentuk yang tetap dan tidak berubah. Jadi dia secara langsung itu dia hafal karya yang dia sajikan. Jadi bentuknya itu tetap, kemudian tidak berubah. Ciri-cirinya atau jenisnya juga sama, ya. Pantun itu nanti aturannya terikatnya seperti ini, ya. Gurindam itu seperti ini, mantra itu seperti ini. Jadi dia tidak akan berubah, dia akan tetap terikat oleh aturan yang sama, seperti itu. Kemudian yang keempat, terikat aturan-aturan seperti jumlah kata dalam tiap baris, ya. Kemudian jumlah baris dalam tiap bait dan pengulangan kata yang bisa terdapat di awal maupun di akhir saja atau rima. Jadi sangat diatur ya anak-anak puisi rakyat ini. Karena puisi rakyat ini termasuk puisi lama. Nah, sekarang kita perlu tahu dulu jenis-jenis puisi rakyat itu apa saja ya. Yang pertama adalah pantun. Pantun aturannya adalah satu bait terdiri atas 4 baris. Kemudian yang kedua, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, baris pertama dan kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Yang terakhir, rima akhirnya atau bunyi akhirnya itu berpola A, B, AB. Apa ya kira-kira maksud pola A, B, AB dalam pantun? Artinya bunyi akhir baris pertama sama dengan bunyi akhir baris ketiga. Jadi baris pertama ini baris 1, baris 2, baris 3, dan baris 4 ya anak-anak. Artinya baris 1 ini nanti bunyi akhirnya sama dengan baris yang ketiga. Ya, kemudian bunyi akhir baris yang kedua sama dengan bunyi akhir baris yang keempat. Itulah yang dinamakan berpola rima AB AB. Seperti itu ya. Kemudian puisi rakyat yang kedua yaitu gurindam. Nah, apa ciri-ciri atau aturan dalam gurindam? Yang pertama, setiap bait terdiri atas 2 baris atau larik. Yang kedua, setiap larik terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Yang ketiga, larik pertama merupakan syarat, sedangkan larik yang kedua merupakan jawaban. Ya, larik pertama dan kedua membentuk kalimat majemuk, ya. Kemudian umumnya merupakan hubungan sebab akibat. Biasanya yang baris pertama dia menunjukkan sebab dan baris yang kedua menunjukkan akibat, atau boleh ya menurut penjelasan yang ketiga, larik pertama dia berupa syarat dan larik yang kedua dia berupa jawaban. Nanti kita lihat contohnya ya. Kemudian yang terakhir rima akhirnya berpola AA. Jadi karena dia 2 baris, polanya AA, dia belakangnya bunyi akhirnya itu sama. Makanya dia dinamakan rima berpola AA. Begitu anak-anak. Kemudian yang ketiga ada puisi rakyat berupa mantra. Nah, ini tidak asing lagi ya. Kalau di dunia imajinasi kalian akan tidak asing lagi dengan kata mantra. Mantra itu identik dengan magis ya, identik dengan misteri. Nah, apa ya kira-kira ciri-ciri atau aturan dalam mantra? Ya, yang pertama terdiri atas beberapa rangkaian kata yang memiliki irama. Ternyata mantra itu juga memiliki irama ya anak-anak. Kemudian yang kedua, isinya berhubungan dengan kekuatan gaib ya, yang saya bilang tadi magis ya. Dibuat dan diucapkan untuk tujuan tertentu. Kemudian yang ketiga mengandung rayuan dan perintah. Yang keempat merupakan satu bagian yang utuh dan tidak bisa dipahami melalui setiap bagiannya. Kadang bahasa yang dipahami, kadang satu kalimat itu kita kurang mengerti akan isi dari mantra itu. Tapi bagaimanapun ini adalah karya, ini adalah puisi lama, jadi tetap kita harus mempertahankannya. Gitulah.
Kemudian yang kelima, mementingkan keindahan persamaan bunyi. Jadi ternyata mantra ini tidak hanya dia kalimatnya untuk tujuan tertentu, tapi dia itu ternyata iramanya, bunyinya itu juga diatur. Jadi biasanya untuk indahnya itu seperti apa? Si pengarang ini akan mengolah persamaan bunyi ya, keindahannya supaya mantra ini terlihat bisa bagus gitu ya, karena ini merupakan sebuah rayuan atau perintah. Nah, perintahnya mungkin terhadap makhluk-makhluk gaib, seperti itu identiknya. Kemudian yang terakhir, rima akhirnya berpola bebas. Meskipun indah ya, meskipun dia mementingkan persamaan bunyi baik di awal, di akhir maupun di tengah, tapi biasanya rima ini tidak mengikat rima ya. Dia mantra ini maksudnya. Mantra ini dia tidak mengikat rimanya harus berpola sama. Jadi dia bisa bebas, tapi meskipun bebas, dia sangat mementingkan keindahan persamaan bunyi. Nah, kalau begitu kita langsung saja ke contohnya ya anak-anak. Contoh pantun. Nah, ini. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, ini yang dimaksud dengan rima berpola ABAB, lu ya, baris pertama itu sama bunyi akhirnya dengan baris ketiga ya. Baris pertama lu, kemudian baris ketiganya juga lu. Nah, ini baris kedua an, ian gitu ya, an sama bunyi akhirnya dengan baris keempat. Baris kedua sama dengan bunyi akhir baris keempat. Ian, tepian sama kemudian. Nah, inilah yang dinamakan dengan AB, AB. Bisa ya anak-anak untuk membuat pantun? Kemudian yang kedua, contoh gurindam. Gurindam hanya terdiri atas dua baris dan berpola AA. Baris pertama dia berisi syarat, baris yang kedua jawaban, atau baris pertama merupakan sebab dan baris kedua merupakan akibat. Contoh, kurang pikir, kurang siasat, tentu dirimu kelak tersesat. Nah, ini ada sat ya. Maka bunyi akhirnya sama. Dua baris saja gurindam itu berpola AA. Ini adalah gurindam yang kedua ya. Kalau mulut tajam dan kasar boleh ditimpa bahaya besar. Ada sar dan sar. Sama ya. Kalau mulut tajam dan kasar boleh ditimpa bahaya besar. Ini sebabnya kalau mulut ya seseorang ya cara bicaranya atau berkalimatnya dia kasar terhadap orang lain ya sebabnya, maka suatu saat kemungkinan dia akan ditimpa bahaya besar. Entah itu dia misalnya tidak disukai orang lain, dia tidak punya teman ya, dia susah untuk bersosialisasi karena dia komunikasinya terhadap orang lain itu tidak baik. Nah, maka jika ada sebab ya, maka ada akibatnya anak-anak. Itu yang dinamakan gurindam. Jadi gurindam itu kebanyakan berisi tentang nasihat terhadap seseorang supaya menjadi lebih baik. Seperti itu. Contoh mantra. Nah, saya yakin atau Bu Fitri yakin kalian pasti akan penasaran dengan mantra itu contohnya seperti apa ya Bu? Nah, contoh seperti ini. Assalamualaikum anak cucu hantu pemburu, yang diam di rimba sekampung, yang duduk di ceruk banir, yang bersandar di pinang burung, yang berteduh di bawah tukas. Ini adalah mantra anak-anak yang memang pada zaman dahulu itu digunakan untuk tujuan tertentu. Mungkin memanggil roh, mungkin mengajak seseorang untuk masuk ke dalam dunia gaib dan seterusnya ya. Ini orang-orang zaman dahulu. Cirinya dia lebih mementingkan ya keindahan persamaan bunyi itu, contohnya seperti ini. Nah,
yang ini ya, yang diam di rimba sekampung, yang duduk di ceru banir, yang bersandar di pinang burung, yang berteduh di bawah tukas. Ini sebuah keindahan yang memang diikatkan dalam mantra. Meskipun dia bunyi akhirnya dia berantakan atau bebas, dia tetap mementingkan keindahan, ya. Tidak asal berantakan saja, tapi dia tetap mementingkan keindahan. Ini contoh dia mementingkan keindahannya ada di awal. Begitu, bisa di tengah ya kadang-kadang ya. Bisa juga di akhir, tidak menutup kemungkinan. Seperti itu. Tali buaya semambu tunggal, kurnia Tengku Sultan. Barimbang yang diam di bagaruyung, rumah bertiang terus dilatang. Rumah berbendul bayang-bayang, bertaburkan batang purut-purut. Janganlah engkau mungkir setia padaku, matilah engkau ditimpa daulat. 4 penjuru alam, mati ditimpa malaikat yang 44, mati ditimpa tiang Ka'bah, mati dipanah halilintar, mati disambar kilat senja. Ternyata ada persamaan juga, ya. Ada keindahan persamaan bunyi, yaitu di awal. Seperti itu. Inilah contoh mantra anak-anak. Bagaimana, sudah tidak penasaran lagi bukan? Kemudian, apa ya kira-kira tujuan puisi rakyat? Pertama, untuk menghibur pembaca. Supaya tidak bosan ya, kita bisa bermain atau berpuisi rakyat dengan teman kita ya. Untuk menghibur pembaca, kemudian yang kedua memberikan nasihat dalam mendidik anak terutama. Oleh karena itu dimasukkan dalam pembelajaran, tepatnya kelas 7. Kemudian yang ketiga, memberikan isyarat untuk memulai suatu permainan. Nah, ini bisa juga ya, kita mau bermain supaya tidak terlalu tegang, kita bisa memberikan pantun dulu misalnya. Ya. Kemudian yang keempat, mengajak atau melarang untuk melakukan sesuatu. Mengajak dan melarang itu terkadang tidak semua orang itu mau ya anak-anak ya. Alangkah lebih baiknya jika kita berpuisi ria dulu, berpuisi rakyat dulu untuk mengajak atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadinya orangnya hatinya luluh, kemudian mau mengikuti apa yang kita ajakkan atau larangkan, seperti itu. Kemudian yang kelima, menggambarkan perenungan ya. Yang suka terbawa perasaan boleh membuat puisi rakyat, boleh membuat syair, boleh membuat gurindam gitu ya. Kemudian yang keenam, untuk memprotes ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Nah, ternyata puisi rakyat ini juga bisa digunakan sebagai media untuk memprotes ketidakadilan. Kalian bisa membuatkan pantun, kalian bisa juga membuatkan gurindam ataupun syair ya. Syair itu termasuk dalam puisi rakyat juga. Kemudian yang ketujuh, hal-hal yang disampaikan dalam puisi rakyat biasanya berupa nasihat, bisa berupa sindiran, atau hanya sekedar untuk humor, ya. Kemudian, kalian pasti penasaran, kira-kira apa ya langkah-langkah membuat puisi rakyat? Karena nanti ada tugas membuat puisi rakyat dari guru-guru kalian. Nah, pertama hanya ada 3 cara dalam membuat puisi rakyat anak-anak. Yang pertama adalah menentukan tema. Apa ya tema itu? Tema merupakan gagasan pokok yang diungkapkan dalam puisi. Nah, kamu harus menentukan temanya dulu. Tema itu gagasan pokok. Kira-kira saya ingin membuat pantun yang bertema apa ya? Misalnya tentang kesetiakawanan, persahabatan, percintaan, atau pendidikan, keluarga, ya, ilmu pengetahuan, dan banyak lagi tema yang bisa kalian sajikan dalam puisi rakyat. Tema ini biasanya memuat gagasan, perasaan, atau pesan yang ingin diungkapkan kepada pembaca atau pendengar puisi. Tentu kalau pengarang ingin membuat suatu puisi rakyat, tentu menggambarkan perasaannya pada saat dia membuat, ya. Makanya berisi gagasan, perasaan dia, atau pesan yang ingin dia sampaikan kepada pembaca. Nah, tentukan temanya dulu ya anak-anak. Kemudian menentukan pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan tema. Kalian buat
pernyataan-pernyataan kata demi kata kalian kumpulkan. Terutama jika kalian membuat pantun, jika kalian membuat gurindam, mantra, mungkin kalian bisa membuat mantra. Maka kalian harus menentukan kira-kira bunyi-bunyi akhirnya seperti apa. Terutama di pantun dan gurindam ya. Tentukan dulu kira-kira kata yang belakang suku katanya. Sar itu apa ya? Lu itu apa ya? K itu apa ya? Nah, itu kamu kumpulkan dulu kata-kata yang memiliki suku kata di akhirnya sama. Kemudian kalian susun, kalian buatlah pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan tema yang telah kalian konsepkan dalam pikiran. Ya. Maksudnya apa ya? Pernyataan-pernyataan itu adalah kalimat-kalimat yang dapat menjadi kerangka dalam menyusun larik. Bu Fitri katakan kalian kumpulkan dulu kata-kata yang bunyi akhirnya sama, ya itu sebagai bekal untuk kalian menyusun larik. Anak-anak, menyusun larik itu sama dengan menyusun baris. Larik itu sama dengan baris. Jadi ketika kalian sudah menemukan bunyi akhir, kata-kata yang sudah kalian kumpulkan bunyi akhirnya sama, maka kalian tinggal meletakkan atau menambah kalimat-kalimat atau kata di depannya. Terus sambungkan, gunakan tema ya, satukan sehingga menjadi sebuah tema yang sama gitu. Pernyataan-pernyataan ini harus sesuai dengan tema sehingga puisi kalian memuat gagasan atau pesan yang jelas. Ingat, kalau tema sudah ditentukan, maka tidak boleh keluar dari tema ya, hanya tergiur dengan kata-kata yang indah. Tidak. Karena puisi rakyat itu juga harus mementingkan tema sehingga nanti maknanya itu bisa jelas, ada tujuannya yang jelas seperti itu. Kemudian yang ketiga, menentukan larik isi. Larik sama dengan baris. Bu Fitri ulang, larik sama dengan baris ya. Sebelum membuat puisi rakyat, sebaiknya kalian menentukan larik isi sesuai dengan jenisnya ya. Sebelum kalian menentukan kalian ingin membuat apa, maka lariknya juga kalian tentukan ya, barisnya, suku katanya. Kalau membuat pantun polanya beda dengan membuat gurindam, beda lagi dengan membuat mantra. Maka contohnya misalnya pantun itu pola akhirnya atau bunyi rima akhirnya adalah ABAB, gurindam AA. Kalau mantra itu bisa bebas bunyi akhirnya. Jadi kalian tentukan dulu saya ingin membuat apa ya. Misalnya jika kalian akan menyusun pantun, kalian memerlukan 2 sampiran dan 2 isi, terdiri atas 8-12 suku kata, dan jangan lupa memiliki pola rima ABAB. Begitu ya, jadi harus ada konsepnya dulu. Baik, terima kasih anak-anak sudah mendengarkan materi yang Bu Fitri sampaikan. Dan selamat berkarya anak-anak. Demikian materi kelas 7 bab kedua bagian yang pertama yaitu puisi rakyat. Sampai bertemu di video yang kedua yaitu cerita naratif. Bu Fitri pamit, Bu Fitri akhiri. Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.